Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara, Jemaat Karambe yang dikasihi Tuhan. Salam sehat. Selamat kita berjumpa di program Sabda dan Doa Jemaat Karambe pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita mendengarkan sebuah kidung pujian. Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilan-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaan-Mu yang berkenan di hati-Mu. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilan-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaan-Mu yang berkenan di hati-Mu. Ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaan-Mu yang berkenan di hati-Mu, yang berkenan di hati-Mu. Di hati-Mu. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, maha mulia, tapi dekat dengan kami. Kami boleh menikmati kehidupan dengan penuh sukacita karena anugerah Tuhan. Bahkan pada malam hari ini, kami boleh bersekutu di sekitar firman-Mu untuk mendapatkan kebenaran dan tuntunan hidup baru
dalam firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing, menyegarkan hati kami, supaya firman-Mu yang akan kami dengarkan dan renungkan boleh kami pahami, kami nikmati, dan kami terima sebagai kuasa yang mengubah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini terambil dari Bilangan pasal yang kelima ayat 11 sampai dengan 22. Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai 22. Judul bacaan kita, hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dengan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkan minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam
berkata kepada perempuan itu, "Maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu, dengan mengempiskan pahamu dan menggembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu, dan haruslah perempuan itu berkata, Amin, amin." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar, menghayati, dan melakukannya. Dari firman ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menghayati dan mendalaminya melalui satu tema, dampak kecemburuan. Saudara-saudara, kecemburuan adalah salah satu sifat buruk manusia di semua tempat, di sepanjang masa. Siapapun dia bisa mengalami hal cemburu. Orang muda maupun orang tua, orang bodoh maupun orang terpelajar, orang kampung maupun orang kota, dan tak terkecuali orang Kristen. Kecemburuan bisa dipicu oleh berbagai hal, terkhusus antara suami istri, yaitu perbuatan serong atau zina. Dampaknya sangat buruk dan fatal, merusak hubungan, bahkan memicu pembunuhan. Untuk mengantisipasi dampak buruk dari kecemburuan, maka Tuhan memberi perintah kepada Musa bagaimana mekanisme yang harus dilakukan bila terjadi kecemburuan di antara seorang suami dengan istrinya. Dijelaskan bahwa persoalan tersebut harus dibawa kepada imam atau tomina, dan imam harus melakukan sumpah yang akibatnya fatal. Jelas dalam ayat 21. Dari sini jelas bahwa perbuatan serong atau zina adalah suatu perbuatan yang tak pantas dilakukan oleh umat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dari perikop ini bangsa Israel sejak awal diperingatkan supaya tidak mempermainkan hidup dan keluarga dengan zina, karena akibatnya sangat buruk. Peringatan ini pun penting menjadi perhatian kita semua sebagai keluarga Kristen, bahwa perbuatan serong atau perselingkuhan itu jahat di mata Tuhan dan berdampak buruk bagi keutuhan keluarga. Orang-orang yang masih suka melakukan perbuatan itu menunjukkan ia masih dikuasai oleh keinginan daging. Oleh karena itu, setiap keluarga Kristen masa kini hendaknya senantiasa menghindarkan diri
dari malapetaka kutuk akibat perbuatan serong atau zina. Jangan terjebak ke dalam api kecemburuan. Kiranya Tuhan saja yang dimuliakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Kita kembali mendengarkan satu kidung pujian.
Kita akan berdoa syafaat. Pokok doa kita ialah beberapa orang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Juga kita bersyukur bersama dengan ibu bapa, saudara-saudara yang berulang tahun, yang bertambah usianya 1 tahun lagi. Dan yang ketiga, kita akan berdoa, bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Saleh Parinding, yang bersyukur atas kesehatan yang diberikan Tuhan. Yang kedua, berdoa untuk Bapak Rita dalam usaha dan pekerjaan setiap hari. Ketiga, berdoa untuk anak-anak dalam keluarga dan dalam pekerjaan setiap hari. Keempat, berdoa untuk Vita dalam pendidikan. Yang kelima, berdoa untuk cucu dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan. Dan yang keenam, berdoa untuk keluarga di mana saja berada. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena kesempatan ini luar biasa. Tuhan hadir menyapa kami, mendidik dan mengajar kami. Kiranya Roh Kudus menerangi, menuntun kami, supaya kami benar-benar menjaga kehidupan yang bersih, yang suci, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami menyadari kecemburuan mengakibatkan tindakan yang fatal. Kami pun sudah tahu dari firman-Mu bahwa kecemburuan itu kadang-kadang dipicu oleh tindakan-tindakan yang tidak senonoh, seperti perbuatan serong atau perselingkuhan di dalam keluarga. Tuntun kami, tuntun semua jemaat, supaya kekudusan hidup dalam keluarga tetap kami pelihara dan junjung tinggi. Kami mohon Tuhan terus menopang, menuntun kami, sehingga kami selalu berjalan pada jalan kebenaran. Kami berdoa syafaat untuk seluruh warga jemaat Karambe di sini, dalam segala pergumulan dan persoalan, dalam segala cita-cita dan harapan, dalam segala rencana dan program. Berkatilah mereka, karuniakan keberhasilan, sehingga nama-Mu terpuji. Terkhusus kami bersyukur bersama dengan mereka yang berulang tahun. Bapak Jeffrey Sampe, Ibu Yohana Pareang, Ibu Lena Bongi, Saudara Ongki Karawen, Saudara Edi Tober, Saudari Naomi Laabi Allah, Anak Adel Apriyani. Engkau menambahkan 1 tahun kehidupan kepada mereka, sehingga boleh melewatinya dengan tentram dan damai di tengah-tengah kehidupan yang silih berganti. Sempurnakan sukacita mereka, perkenankan ucapan syukur mereka, dan kiranya 1 tahun ke depan lagi Tuhanlah menjadi gembala yang baik bagi mereka. Pun juga kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Saleh Parinding atas berbagai hal yang mereka alami, dan dengan harapan-harapan bagi anak cucu, bagi pekerjaan, dan bagi seluruh keluarga dimanapun berada.
Tuhan, hanya karena kasih setiamu-lah Bapa Saleh Parinding boleh menikmati kehidupan sebagaimana yang Engkau karuniakan. Kiranya Papa Rita dibimbing dalam menjalankan usahanya. Kiranya anak-anak dalam keluarga dituntun setiap hari. Kiranya Vita dalam pendidikan diberikan hikmat, dituntun menghargai waktu untuk belajar dengan baik. Kiranya cucu dalam pertumbuhan diberkati, dan kiranya keluarga dimanapun dipelihara setiap saat. Engkaulah Gembala yang setia, Bapa yang penuh kasih. Karena itu kasihanilah mereka. Juga pada saat ini kami menyampaikan mereka yang sakit, baik mereka yang disebutkan di sini maupun mereka yang belum kami ketahui, entah dirawat di rumah sakit, entah dirawat di rumah masing-masing. Ke dalam tangan-Mu kami mohonkan pertolongan. Berkatilah seluruh perawatan yang dialami. Perkenankan dokter yang merawatnya menjadi saluran berkat-Mu. Karuniakan hikmat dan kemampuan. Berkati obat-obatan, makanan, minuman yang diterima. Kiranya itu semua berkhasiat untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi anak-anak-Mu yang sakit. Juga kami berdoa syafaat untuk majelis gereja di sini, panitia pembangunan, pengurus OIG, pengasuh sekolah minggu, tata usaha koster, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan berkati, limpahkan sukacita, agar mereka walaupun dengan susah payah dan berat melaksanakan tugas, tetap merasa keterpanggilan dengan penuh sukacita. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu malam ini. Tuhan beserta kami. Kami serahkan kehidupan kami ke depan. Tuhan kendalikan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang setia, yang hanya taat kepada perintah Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, persekutuan kita lewat sabda dan doa di Jemaat Karambe malam ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara semua terberkati oleh firman kebenaran ini. Selamat malam. Terima kasih.